Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bahasa Arab. Untuk tema kali ini kita berada pada tema 2, yaitu a'dha'ul wudhu'i. Oke ya. Jadi bisa kalian buka di dalam buku paket kalian masing-masing di halaman 19. Oke ya. Di dalam buku tersebut kalian akan mendapati pelajaran kedua, yaitu dengan judul a'dha'ul wudhu'i, artinya anggota wudhu. Oke. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik anak-anak, silahkan kalian dibuka dulu buku paketnya di halaman 19. Oke. Setelah dibuka, perhatikan video Bapak kali ini. Oke ya. Kita akan mulai pembelajarannya. Baik anak-anak, bisa dicermati di dalam layar kalian masing-masing. Oke, bisa dilihat ya, ini tema kita kali ini, atau tema kedua yang kali ini adalah a'dha'ul wudhu'i ya. Jika belum bisa membaca Arabnya, dibaca Latinnya. A'dha'ul wudhu'i. Artinya apa Pak? Artinya anggota wudhu. Oke, jadi kali ini kalian akan mengenal nama-nama anggota wudhu dalam bahasa Arab. Anggota wudhu itu apa aja toh Pak? Anggota wudhu itu yang kalian basuh itu loh ya, ketika kalian wudhu. Apa aja toh yang kalian basuh itu? Ya, kan ada kepala ya, kemudian ada tangan, ada kaki ya, yang harus dibasuh, juga siku dan lain sebagainya. Nah, itu anggota-anggota wudhu yang harus kalian basuh ketika kalian wudhu. Nah, sekarang kalian akan mengenal anggota-anggota yang kalian basuh itu, mulai dari tangan, kemudian sampai nanti ke kaki ya. Oke. Nanti akan kalian kenal di dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesianya. Oke ya. Jadi coba kalian buka di halaman 34 ya, dibuka di halaman 34. Itu ada ringkasannya, kosakata-kosakata, nama-nama anggota wudhu yang harus kalian hafal. Oke ya. Oke, sekarang nah ini Bapak sudah scan ya. Itu sesuai buku kalian ya. Oke. Kita lihat yang pertama, yang paling kanan. Lah, ini udah umum ini. Ini gambar apa ini? Gambar kepala ya. Kepala bahasa Arabnya roksun. Ini sudah banyak yang hafal ini. Roksun itu kepala. Ini roksun artinya. Kemudian artinya kepala. Nah, kemudian yang selanjutnya yadun. Nah, jadi kalian pasti ketika wudhu membasuh tangan. Kalau nggak membasuh tangan ya nggak sah wudhu kalian ya. Yadun. Yadun itu artinya apa? Tangan. Oke, dihafalkan ya. Pertama roksun, kemudian yadun, kemudian yang ketiga wajhun. Nah, ini wajah. Bedakan loh ya, kadang sering kebalik antara kepala dan wajah ya. Oke. Kalau ini gambar wajah, kalau ini gambar kepala. Nah, ini gambar wajah. Wajah bahasa Arabnya apa Pak? Wajah bahasa Arabnya wajhun. Wajah. Nah, ini Latinnya wajhun. Artinya wajah. Oke, kita ulang dari sini. Roksun kepala, yadun tangan, wajhun wajah. Oke. Kemudian yang selanjutnya lah ini bukan tangan. Jadi ingat ya, yang ditunjuk ini apa ini? Sikunya saja. Kalau tangannya ini. Kalau ini siku ya. Siku bahasa Arabnya apa Pak? Siku ya ini. Mirfakun, siku. Mirfakun.
siku. Ingat mirfakon siku, siku mirfakon. Ulang, roksun kepala, yadun tangan, wajhun wajah, mirfakon siku. Oke, yang selanjutnya rijlun. Nah, rijlun ini kaki, bukan rojulun, rojulun laki-laki. Rijlun itu kaki ya. Ingat, rijlun kaki. Kemudian udunun telinga, udunun telinga. Oke, udunun telinga. Kita ulang, roksun kepala, yadun tangan, wajhun wajah, mirfakun siku, rijlun kaki, udunun telinga. Oke ya, seperti itu anak-anak ya, dihafalkan pelan-pelan saja nggak apa-apa ya. Dari kepala, roksun, tangan, yadun, wajah, wajhun, siku, mirfakun, kemudian rijlun kaki, kemudian udunun telinga. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut kemudian. Oke. Nah, ini yang berjenggot, ingat ya. Jenggot ini ya, bukan wajahnya nih, jenggotnya ini. Perhatikan ke jenggot. Ini jenggot bahasa Arabnya adalah lehyatun, jenggot. Kemudian yang tidak luput juga kafun, telapak tangan. Kafun, telapak tangan. Ini harus kalian basuh juga ketika kalian wudu. Itu kafun, telapak tangan. Kemudian yang terakhir ini hidung, anfun. Nah, oke ya. Kita ulang dari awal. Roksun kepala, yadun tangan, wajhun wajah, mirfakun siku, rijlun kaki, telinga, udunun ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya lehyatun jenggot, kafun telapak tangan, anfun hidung. Oke. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, ini terletak di halaman 34. Oke, jadi kalian hafal. Oke. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengetahui anggota-anggota wudhu, ada kepala, wajah, tangan, jenggot, hidung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak akan ajarkan kalian bagaimana menunjuk atau mengenalkan anggota-anggota wudhu itu kepada orang lain. Tuh. Contoh, itu jenggot. Bahasa Arabnya itu jenggot apa? Nah, itu apa dulu? Itu di bahasa Arabnya adalah tilka dan dalika, ada dua. Kalau lehyatun pakainya tilka lehyatun, karena ada ini ya contoh ya. Kalau untuk menunjuk itu jenggot pakainya tilka lehyatun, karena terakhirnya ada tak marbutoh atau tak bundar, kemudian di atasnya ada titik dua. Nah, ini untuk menunjuk jenggot pakainya tilka bukan dalika. Nah, ketika tidak ada tak bundarnya nanti pakainya dalika bukan tilka, dalika kafun. Kalau lehyatun tilka lehyatun, kalau lehyatun tilka lehyatun, kalau kafun dalika kafun. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi hanya contoh ya untuk pembukaan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih mendalam lagi di percakapannya. Bisa dilihat di layar masing-masing, dicermati. Untuk menunjukkan anggota wudhu atau suatu benda menggunakan kata zalika. Nah, ini latinnya. Kemudian ini Arabnya zalika dan tilka. Nah, ini Arabnya tilka, yang artinya itu. Jadi baik dalika maupun tilka artinya sama-sama itu. Dalika artinya itu, tilka artinya itu juga. Jadi itu apa? Cuman penggunaannya berbeda ya. Oke, jadi ketika kita ingin menunjukkan anggota wudhu atau ingin mengenalkan anggota wudhu atau benda apapun, itu menggunakan kata zalika atau tilka yang artinya itu.
Oke, kita cermati penggunaan dalika. Ingat ya, kita simpan di memori kita masing-masing. Dalika dan tilka sama-sama artinya itu. Oke, terus berarti sekarang permasalahannya yang membedakan antara dalika dan tilka apa, Pak? Lah ini, dalika itu untuk mengenalkan benda atau untuk menunjuk benda yang tidak ada tak marbutoh. Nah, tak bundar ini ya, tak bundar kemudian ada titik 2 di atas, atau tak bundar ya di belakangnya. Kemudian tilka untuk mengenalkan benda atau untuk menunjuk benda yang ada tak marbutohnya. Nah, ada ininya di belakang itunya katanya. Oke ya. Oke, Bapak tunjukkan yang ke contoh langsung ya, yang lebih spesifik ya. Oke. Nah, ini ada gambar Bu Guru sedang menunjuk apa kayak ini. Ke gambar apa ini tadi? Wajah atau kepala? Ingat ya. Ini wajah. Wajah bahasa Arabnya apa? Wajhun. Nah, ini ya. Ibu guru kan ingin menunjukkan ini wajah. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan ini itu ya, bukan ini. Itu wajah ya. Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya gimana, Pak? Bahasa Arabnya ada 2 pilihan, menggunakan dalika atau tilka. Oke, lah kapan menggunakan dalika dan kapan menggunakan tilka? Menggunakan dalika ketika ini tidak ada tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu bundar terus ada titiknya. Menggunakan tilka ketika ada tak marbutohnya atau tak bundarnya. Lah ini dicermati, wajhun ini dia menggunakan tak marbutoh enggak atau tak bundar enggak? Oh, ternyata enggak ada. Berarti menggunakannya dzalika wajhun. Berarti ya untuk menunjuk wajah. Bahasa Arabnya wajah apa? Wajhun. Oh, dilihat ini ada tak bundarnya enggak ya? Oh, enggak ada. Berarti pakainya dzalika. Oke, contoh yang selanjutnya. Lah, ini lihyatun. Itu jenggot. Nah, ini jenggot ya, untuk menunjukkan jenggot. Jadi Bu Guru ingin menunjuk jenggot itu ya. Itu jenggot. Nah, berarti bahasa Arabnya ini. Lah, ini ya. Titik-titik ini. Kalian mau isi di dalamnya dalika atau tilka? Pertanyakan itu. Nah, berarti di sini cara menyelesaikannya dilihat. Bahasa Arabnya jenggot apa? Lihyatun. Nah, ini kan ada tak bundar ini di belakangnya. Nah, bundar terus ada titik 2 di atas. Lah, berarti pakainya dalika atau tilka? Tilka. Ingat ya, kalau di belakang katanya ini ada tak bundarnya, pakainya tilka untuk menunjuknya, bukan zalika. Berarti zalika lihyatun ya. Berbeda dengan ini, kalau wajhun itu kan enggak ada taknya, ini ha ini ya, bukan tak ya. Ini bundar kemudian dia tidak ada tak marbutohnya, berarti pakainya zalika. Walaupun sama-sama artinya antara dalika dan tilka itu sama-sama itu ya. Berarti ini pakai zalika wajhun. Kalau ini bukan dalika tetapi tilka lihyatun. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini untuk menunjuk apa nih? Siku. Untuk menunjuk siku. Nah, ini kan bahasa Arabnya mirfakun. Lah di akhirnya ada tak bundarnya atau enggak? Oh, ternyata enggak. Berarti pakai tilka atau dalika? Pakainya zalika. Ingat sekali lagi, ketika tidak ada tak bundarnya di belakangnya, berarti pakainya zalika. Berarti zalika mirfakun. Oke. Kemudian yang selanjutnya, lah ini tangan. Ya, tangan bahasa Arabnya yadun. Untuk menunjuk itu tangan. Nah, pakainya dalika atau tilka? Lah, dilihat di sini tidak ada tak bundarnya. Oh, berarti pakai zalika. Zalika ya yadun. Oke, begitu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya, untuk menunjuk suatu benda atau anggota wudhu ya, itu dilihat dulu anggota wudhunya itu bahasa Arabnya di akhirnya ada tak bundarnya atau tidak. Ketika tidak ada tak bundarnya seperti ini, dia pakainya zalika ya yadun. Tetapi ketika ada, contohnya ini ya, lah ini ada tak bundarnya, Pak. Berarti kata tunjuknya menggunakan tilka bukan zalika. Berarti tilka lihyatun. Oke, seperti itu ya anak-anak.
Oke. Jadi semoga yang sedikit ini kalian paham, oke ya. Jadi intinya yang perlu kalian cermati adalah ini. Arti-artinya kalian hafalkan. Kepala itu apa? Roksun. Tangan itu yadun. Wajah itu wajhun. Siku itu mirfakun. Rijlun itu kaki. Udunun itu telinga. Lehyatun itu jenggot. Kafun itu telapak tangan. Kemudian anfun hidung. Oke. Kemudian poin yang kedua yang harus kalian cermati adalah penggunaan kata tunjuk untuk mengenalkan anggota wudhu. Jadi bisa pakai dzalika, bisa pakai tilka. Keduanya sama-sama baik dzalika maupun tilka artinya itu, cuman penggunaannya berbeda. Nah, dzalika digunakan untuk menunjuk kata yang akhirannya tidak ada tak bundarnya. Contohnya wajhun ini. Untuk menunjuk wajhun itu wajah gitu ya. Wajhun kan wajah, itu wajah. Berarti pakainya dzalika bukan tilka. Karena tidak ada tak bundar. Ya. Berarti dzalika wajhun. Berlainan ketika katanya itu di akhirnya ada tak bundarnya. Nah, bundar kemudian ada titik dua, itu tak bundar atau tak marbutoh. Ketika di akhirnya ada tak marbutohnya, pakainya bukan dzalika tetapi tilka. Tilka leh yatun. Oke, kita tulis ya. Oke, kita tulis anak-anak. Kita ganti pakainya dzalika. Dzalika. Oke, K-nya mana nih? Nah, ini dzalika sudah jadi ya. Nah, ini dzalika, pakainya dzalika wajhun. Tetapi untuk yang ada tak bundarnya di akhirannya, pakainya bukan dzalika tetapi tilka. Kita ganti. Pakainya tilka. Nah, tilka lehyatun. Ingat, kata tunjuk untuk mengenalkan ini kata yang tidak ada tak bundarnya pakainya dzalika, tetapi untuk yang ada tak bundarnya pakainya tilka. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini materinya yang Bapak bisa sampaikan. Untuk tugasnya ya, tugasnya dicermati ya. Tugasnya adalah ini. Kalian menyalin ini ya, menyalin ya, sekalian latihan menulis Arab. Oke, disalin, nggak usah digambar ya. Di halaman 34 disalin. Jadi pertama roksun itu sama dengan artinya kepala. Kemudian yadun sama dengan tangan, wajhun sama dengan wajah sampai terakhir, sampai yang poin terakhir hidung ya. Berarti apa sama dengan apa, nah itu disalin di buku ya. Oke, kemudian kalian kerjakan yang ini lah. Oke ya. Nah ini titik-titik, nah kalian isi titik-titiknya, nggak usah digambar. Mirfakun, jadi titiknya ini diisi antara dzalika dan tilka ya. Isinya kalau nggak dzalika ini, kalau nggak tilka ya. Oke, ini isinya dzalika atau tilka. Nah, berarti nanti di buku tulis setelah kalian menyalin ini, bahas ini roksun sama dengan kepala, yadun sama dengan tangan, sampai ini ya, sampai ini. Kemudian kalian pindah ke sini. Nah, kalian isi titik-titik ini. Kalian tulis saja titik-titik dulu, terus mirfakun ya. Kemudian kalian isi tilka atau dzalika di sini. Oke ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Insya Allah semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami bahasa Arab ya. Oke, nanti silahkan setelah kalian mengerjakan dan menyalin tugasnya ya, disalin kemudian dikerjakan yang ini mirfakon ini isinya dzalika atau tilka. Nah itu kalian foto ya, kalian foto
tugas kalian, kemudian kalian kirimkan ke Classroom ya. Nanti tutorialnya ada di Classroom, nanti Bapak akan share ya. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu. Syukron ala istimaikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.